Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Puji nama Tuhan, kita mau bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan yang Tuhan selalu berikan tiap paginya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita mau memuliakan Tuhan dan firman Tuhan pernah menceritakan bagaimana Yesus Kristus dimuliakan di atas gunung dan para murid melihat kemuliaannya. Sekarang kita juga mau memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita mulai ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya kepada seisi dunia ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Kita mau mengangkat suara kita dan kita akan menyembah Tuhan yang mulia. Mari kita naikkan pujian. Immanuel. Yesus
dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan rendah hati, bahwa kami sadar seringkali kami masih berbuat salah, baik melalui perkataan, pikiran maupun tindakan kami Tuhan. Kiranya Tuhan ampunilah kami jika kami masih kurang sabar, masih kurang mengasihi dan kurang setia padamu. Tuhan, sucikan hati kami, perbarui hidup kami, dan tuntun kami supaya kami dapat hidup lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biar nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Kami naikkan di dalam kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Sahabat Kristus yang terkasih, Tuhan berkenan untuk mengampuni kita, dan mari kita sambut pengampunannya dengan berdamai dengan sesama kita, dengan berjabat tangan kepada kanan kiri depan belakang kita, dan katakan, damai Kristus besertamu. Jemaat bisa berdiri. Dari utara, selatan, barat, dan timur, dari segala penjuru bumi, nama Tuhan Yesus harus selalu disambut tinggi, dan kemuliaannya disaksikan semua orang. Selalu besar yang harus diceritakan. Mari kita bersama pujian dari para besar. Dari utara,
Saudaraku, kita mau masih memuji Tuhan, kasih semangat bagi saudara. Haleluya, mari kita menaikkan pujian kembali kepada Tuhan. Mari kita memuji dan bertepuk tangan kembali bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang layak ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah dan kebaikanmu kami ada sebagaimana kami ada. Sekali lagi, ini adalah bukti cinta dan kasih-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menuntun langkah kami dari rumah kami masing-masing, tiba di gereja dengan sehat, dengan selamat. Kami bersyukur juga kami sudah memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Inilah bukti kami cinta Engkau ya Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini, biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami lantunkan semuanya berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Mendoakan dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menjadi worship leader, menjadi singer, memainkan musik, memimpin, menghantarkan kami dalam menyembah Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Pagi hari ini kami akan duduk dan diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus mengurapi hati kami. Roh Kudus akan menerangi hati kami. Roh Kudus juga akan memampukan kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kiranya urapan Tuhan membersamai kami. Kiranya hikmat Tuhan membukakan hati dan mencerahkan pikiran kami. Terima kasih, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, shalom, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ya. Oleh karena anugerah Tuhan, pagi hari ini walaupun hujan, kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk beribadah, dan kita diberikan oleh Tuhan suatu kemenangan, yaitu bisa datang beribadah. Amin. Karena saya yakin tadi pagi juga ketika hujan sudah mulai berpikir berangkat apa enggak ya gitu kan. Mungkin ya. Karena biasanya kalau mau ibadah banyak sekali ujiannya. Yang hujan lah, yang kesiangan lah, yang tiba-tiba mau berangkat kok macet. Macam-macam lah ujiannya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 ya. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca perikop ini. Perikopnya adalah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita akan membaca ayat ini secara berganti-ganti Bapak Ibu. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan nanti ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia.
Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Loh. Oke. Sudah sampai situ ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu terlebih yang berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, izinkan saya untuk mengucapkan Happy Valentine, ya, Happy Valentine. Ingat saudara Bapak Ibu? Wah, sudah nggak mikir ke situ. Wah, apa itu Happy Valentine? Ternyata ini hari Valentine, hari kasih sayang. Kemarin hari kasih sayang, ya, hari Sabtu. Sudah pada kasih coklat? Aduh, lupa itu. Sama, jangankan Happy Valentine, hari Valentine. Hari ini aja hari apa saya sampai lupa. Pak, Bapak Ibu berkat Tuhan, ya. Selamat hari Valentine, dan saya mengucapkan Happy Valentine. Selamat menghidupi hari kasih sayang dari Tuhan, ya. Jadi biarlah kita semua ya menghidupi hari kasih sayang, bukan hanya di hari Valentine, tapi setiap hari penuh dengan kasih sayang. Amin. Penuh dengan kasih dan penuh dengan sayang. Bukan hanya setahun sekali pas Happy Valentine atau hari Valentine baru waduh mesra sekali. Bukan, tapi setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah mengalami Tuhan lalu menghadapi hidup. Ya, sebenarnya mengalami Tuhan lalu kita berani menghadapi kenyataan hidup, realitas hidup yang ada setiap hari. Dan kenyataan hidup, realitas hidup yang kita alami setiap hari itu tidak sama. Ada kadang yang menyenangkan, kenyataan yang menyenangkan. Ada sebuah realitas, kenyataan yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Ada yang seakan-akan penuh sukacita, ya penuh dengan berkah. Tapi ada juga yang kadang-kadang harinya penuh dengan pergumulan. Tapi di sini kita melihat bagaimana kita sebagai orang yang sudah mengalami Tuhan. Kalau kita lihat dari konteksnya ada perjumpaan, ya, di mana tuh murid Tuhan, ya, para murid yang di atas gunung itu, mereka melihat bagaimana berjumpa dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan yang luar biasa. Dan bukan hanya kemuliaan Tuhan, tapi ada sebuah suara yang mendeklarasikan dari surga, suara Bapa yang berkata, inilah, katanya, anak yang kau kasihi, dengarkanlah dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang ya, kalau saya dan saudara punya sesuatu yang, misalnya saudara yang suka main medsos, main HP, saudara pergi, ini karena perbandingan kita ini kadang berbanding terbalik dengan kondisi Tuhan dan kondisi kita. Kalau kita pergi jalan-jalan, kita piknik atau makan, tidak lupa apa? Status selfie dulu. Sebelum kita makan foto dulu dong. Buat apa? Buat story, buat status, supaya orang tahu saya ini lagi di. Halo. Mungkin makan soto, makan apa di kafe apa tuh. Jangan dimakan dulu, foto dulu bareng.
selfie, lalu cepet-cepet bikin story. Biasanya rata-rata seperti itu. Atau mungkin saudara di suatu tempat yang begitu indah, lalu saudara foto, lalu foto itu berstatus, berstory, menunjukkan keberadaan kita. Saya lagi di sebuah tempat yang enak, di sebuah rumah makan yang enak, ya, di sebuah kafe yang bagus, atau mungkin di sebuah mall yang bagus, atau di sebuah tempat rekreasi pemandangan yang indah, atau mungkin saya sedang di bank atau di mana saja. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Karena apa? Ingin kita menunjukkan status kita. Jaranglah kalau status yang lagi susah banget, jarang. Biasanya lagi happy, gitu. Di apa namanya, dibikin story. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bacaan kita di minggu transfigurasi ini, ya, adalah sebuah bacaan yang berbanding terbalik. Kalau sebelumnya pasal 16 ayat 20, Yesus melarang para muridnya supaya apa? Jangan kamu beritahukan kepada siapapun bahwa aku atau bahwa ia, Yesus adalah Mesias. Jangan beritahu. Ini terbalik. Yesus malah melarang, jangan beritahu kepada orang, kepada siapapun kalau aku itu Mesias, kalau aku itu Tuhan. Jangan beritahu. Padahal sesuatu yang penting sebenarnya, ya, tapi justru dilarang. Nah, dalam Matius 17 ayat 9, Yesus bilang, ya, Yesus juga bilang, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada siapapun. Ya, ketika saya baca di ayat 9 di sini, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jangan bilang-bilang, jangan ceritakan. Ya, para murid kepengen banget menceritakan bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan. Guru saya, Tuhan saya, bagaimana wajahnya berubah penuh dengan kemuliaan, dan ada suara yang terdengar di surga, inilah anak yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Kepengen cerita, bangga, tapi Tuhan katakan jangan ceritakan. Nah, itu berbanding atau berbanding terbalik, saudara. Jadi Yesus melarang, ya, segala sesuatu yang menghebohkan dunia ini diceritakan tentang dirinya sendiri. Saudara, kalau kita sekali lagi punya kelebihan, kalau kita juga punya kehebatan, maka sekali lagi kita mungkin sering memposting, ini loh saya. Tapi Yesus bilang, apa yang dilakukan Yesus berbanding terbalik. Kehebatanku tidak perlu dipamer-pamerkan. Amin. Kemuliaanku, kebesaranku tak usah diposting. Nah, sekali lagi, kita punya kelebihan, kita punya kehebatan, sering kita mungkin posting. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, itulah berbanding terbalik. Nah, dari segi marketing itu salah sebenarnya. Karena dari segi marketing, dari segi pemasaran, harusnya sesuatu yang baik dikabarkan dong, disiarkan dong, biar orang tahu. Tapi dari segi pemasaran, dari segi marketing, salah. Para murid tidak setuju. Nah, mengapa? Mengapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dulu, atau kalau kita lihat sebelumnya, ya, kita lihat orang dikatakan di sini dikatakan, kita lihat bahwa teks yang kita baca setelah Yesus berkata jangan bilang-bilang di pasal 6 itu, ia mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Pasal 16 ayat 21, dan di situ ia akan menderita. Di situ dia akan disalibkan oleh para imam kepala dan ahli Taurat, dan di sana pada hari ketiga setelah mati nanti akan dibangkitkan. Jadi setelah ini nanti aku akan menuju ke Yerusalem untuk mati. Nah, Yesus sudah tahu di situ. Jangan bilang-bilang sebelum aku mati dan sebelum aku dibangkitkan. Nah, jadi Yesus ketika ia mendapat pengakuan bahwa ia adalah Mesias dari mulut Petrus, lalu ia bilang, jangan bilang-bilang, ya, sebelum aku ke Yerusalem, sebelum aku ke sana, sebelum aku mengalami penderitaan, aku akan mati di sana, aku akan dibangkitkan. Dan Petrus bilang, tidak boleh, guru tidak boleh mati di sana, guru jangan sampai menderita di Yerusalem. Ketika Yesus bilang, aku akan pergi ke Yerusalem,
Tadi bilang jangan bilang-bilang ya tentang kemuliaanku. Lalu setelah ini nanti aku akan pergi ke Yerusalem di mana nanti aku diserahkan oleh ahli Taurat, para imam, ya orang-orang yang membunuh aku, dan aku akan mati disalibkan. Pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan. Petrus shock sekali sebagai seorang murid. Jangan, hal itu tidak boleh terjadi. Kelihatannya Petrus adalah murid yang paling berbakti sekali. Kelihatannya murid yang paling rasanya mau membela Tuhan. Tapi Tuhan tidak perlu dibela. Justru Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, dan Tuhan marah. Enyahlah engkau hai iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Petrus yang kelihatan rohani, kelihatan baik, kelihatan membela Yesus, dimarah oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Dia hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan untungnya para murid tidak baper. Petrus tidak baper ketika dibilang iblis. Saudara bayangkan begitu kasarnya Tuhan Yesus melihat ketika ada ketidakberesan, melihat ketidakbenaran di dalam diri Petrus, langsung disikat sama Tuhan Yesus, anyah kamu iblis. Bayangkan kalau seorang pendeta sampai seperti itu, mungkin jemaatnya sudah pindah kabur. Tapi Yesus bilang, enyahlah kamu iblis. Tapi Petrus, dia tetap dengarkan apa yang dikata Tuhan. Seperti suara dari surga, dengarkanlah dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi Yesus berjalan pergi ke Yerusalem. Artinya Yesus akan bergegas menjalani sebuah penderitaan, masuk dalam Via Dolorosa, masuk dalam penyaliban. Nah, sudah di tengah-tengah perikop ini bacaan kita 6 hari kemudian ada catatan demikian. Pasal 17:1, Yesus di situ dikatakan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, dan di dalam pasal itu dikatakan Yesus berubah rupa, mukanya tiba-tiba di atas gunung itu, ya, ini dikatakan tadi transfigurasi, berubah rupa. Bukan rupanya berubah jadi perempuan atau jadi wajah, tapi di situ kata berubah rupa menggunakan atau kata dalam terjemahan teksnya nih dikatakan metamorfose, perubahan yang bentuk atau perubahan bentuk wajah. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Saudara, hampir semua teolog ahli perjanjian baru sepakat mengatakan bahwa ini adalah kemuliaan yang mau disaksikan oleh murid, bahwa Yesus dia adalah yang mulia. Dia adalah sebuah doksologi dari pemuliaan Allah itu sendiri. Saudara, ketika muncul dua figur dalam perjanjian lama, yaitu siapa tadi? Musa dan Elia. Petrus melihat kok di samping kiri kanan Tuhan Yesus ada figur tokoh nabi dalam perjanjian lama. Yang pertama Musa, yang kedua Elia. Lalu tempat ini penuh dengan sekinah glory, penuh dengan kemuliaan Allah, sangat menyenangkan, sangat tentram. Wajah Tuhan bersinar dan dia ingin tinggal di situ, saudara. Dia menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara, mengapa Musa dan Elia? Karena sini kalau Musa adalah mewakili figur pembebas dari perbudakan umat Israel dari Mesir, dan figur pembawa Taurat Musa. Maka sampai hari ini Musa juga diagungkan oleh bangsa Yahudi dan kuburannya pun tidak ditemukan. Kenapa Elia? Elia mewakili figur pembebas juga, di mana Israel pernah dibebaskan oleh Elia, yaitu Elia membunuh 450 nabi Baal sekaligus. Ini dua adalah figur Mesias. Jadi Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi gak harus Yesus waktu itu dan sampai hari ini. Yang penting Mesias itu bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan penjajahan bangsa Romawi, sehingga
kita melihat bahwa Elia mewakili figur juga ya dari perjanjian lama. Dan di dalam teologi Yahudi, figur ini adalah figur Mesias atau Mesianik. Sehingga sampai sekarang tradisi Yudaisme atau Yahudi, jika mereka merayakan Paskah, beda dengan Paskahnya kita, ya, itu selalu ada kursi kosong, ya, yang tidak diisi katanya untuk Elia biar datang. Sebenarnya mereka tahu Elia tidak akan datang mungkin, tapi di situ kita melihat bahwa apa? Itulah iman, itulah pengharapan yang luar biasa. Ya. Lukas, saudara, apa yang dipercakapan oleh tokoh-tokoh perjanjian lama yang sudah mati ini, satu-satunya keterangan adalah Lukas. Matius tidak menerangkan, Markus tidak menerangkan, tapi Lukas menerangkan dengan lebih baik sebenarnya. Nah, surat Injil Lukas ditulis 5 tahun setelah Injil Matius. Dan dugaan para ahli Lukas memberi tambahan informasi mengenai ayat ini yang asli adalah versi Markus. Nah, kita lihat bahwa Mesias yang diharapkan, yang dibayangkan oleh Yahudi sekali lagi adalah sang juru selamat, sang pembebas untuk bangsanya. Dia harapkan sampai hari ini Mesias masih tunggu bagaimana dia bisa datang sang pembebas untuk bangsa Israel sendiri. Nah, saudara, cerita di ayat sebelumnya Yesus bilang, yang tadi saya katakan jangan bilang-bilang sebelum aku dibangkitkan, ya, cerita itu yang sebenarnya dikatakan oleh Musa dan Elia, ya, untuk apa? Supaya mereka mengerti bahwa bukan oleh Musa dan Elia, oleh Yesus. Cerita ini dilarang oleh Yesus untuk jangan diceritakan, supaya mereka mengerti sebentar lagi aku akan menuju Yerusalem dan masuk dalam penderitaan. Yesus tahu betul, memang saat ini aku dideklarasikan oleh Allah. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lalu ditambah dengan kemuliaan Tuhan yang membuat luar biasa iman para murid dibangun, dikuatkan. Tapi Yesus juga tahu sebentar lagi saya akan menderita. Saya akan menuju Yerusalem. Nah, saudara, inilah yang menarik sekali karena pada dasarnya kita biasanya lebih mudah dan lebih bisa menghadapi sesuatu yang belum kita ketahui. Kalau kita tidak tahu akan mengalami penderitaan, lalu di depan kita, lalu kita mengalami penderitaan dan kesulitan, maka kita akan menghadapi, ya, dengan begitu biasa. Tapi kalau diberitahu dulu, kita akan merasa takut. Contoh, saudara, kalau misalnya sudah datang mau ke gereja mau ibadah, tapi sudah diberitahu jangan beribadah karena nanti kamu akan dicegat di tengah jalan, kamu akan dibunuh, kamu akan dipenggal kepalanya. Kita tahu pasti kita tidak akan berangkat. Amin. Karena ada penderitaan yang sudah diberitahu, kita ngerti. Tapi kalau kita menghadapi penderitaan yang tiba-tiba kita di tengah jalan dirampok, tapi tanpa sepengetahuan, dan kita hadapi pasti kan. Amin. Jadi ada penderitaan yang sudah diberitahukan, kita akan cenderung untuk menghindar. Nah, Yesus di sini kita melihat bahwa dia sudah tahu akan menghadapi penderitaan, dia sudah tahu akan menghadapi salib, tapi dia lakukan dengan taat, dengan setia berjalan menuju ke Yerusalem. Kita sudah tahu kalau menjadi pengikut Kristus itu pikul salib. Amin. Kesadaran itu harus ada. Seperti Yesus tahu betul, sadar terus, dia berjalan menuju ke Yerusalem, nanti akan diserahkan, nanti akan dibunuh dan seterusnya. Itu tahu, tapi Yesus beri contoh, dia jalani dengan tekun, dia jalani dengan setia. Amin. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Saudara, Yesus tahu bahwa ketika dia di Yerusalem nanti sana akan disalibkan. Harusnya Yesus menghindar dan tidak usah datang karena udah tahu. Amin. Tapi Yesus ini memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah pembelajaran. Apapun yang terjadi, ya, walaupun saya harus mati di sana, tapi memang itulah kehendak Tuhan, saya berjalan menuju ke sana. Amin. Seringkali kita menghindari firman, menghindari penderitaan. Karena apa? Karena walaupun mungkin itu kehendak Tuhan. Wah, karena kita tahu
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu dirinya akan mati di Yerusalem. Ya, jadi Yesus tahu kalau ke Yerusalem jadi disalibkan. Jadi ketika Yesus mengalami peristiwa sebuah transfigurasi, yaitu Yesus dimuliakan, ada beberapa tujuan. Satu, yang pertama itu adalah pernyataan kemuliaan Yesus. Yang kedua, dari segi Yesus pribadi sendiri dikuatkan karena diberikan sebuah penegasan, inilah anakku yang kukasih, sebuah deklarasi. Kalau sudah mengingat khotbah kemarin hari Jumat, kamu adalah garam dan terang dunia, itu sebuah deklarasi. Jadi Yesus tidak pernah menyuruh kita jadi terang, Yesus tidak pernah menyuruh kita jadi garam dunia, tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Itu deklarasi yang jelas. Kalau kamu disuruh menjadi garam dan terang, berarti kamu belum garam, kamu belum terang. Paham Bapak Ibu? Kamu harus jadi warga negara Indonesia. Titik. Bukan. Tapi kamu adalah warga negara Indonesia. Masalah hidupmu bagaimana? Kamu tetap warga negara Indonesia. Jadi kita kadang belum sampai bahwa kita disuruh oleh Tuhan jadi garam dan terang dunia. Enggak. Tuhan tidak menyuruh kita jadi garam dan terang dunia, tetapi memang kamu adalah garam dan terang. Itu sebuah deklarasi yang jelas yang menunjukkan bahwa identitas kita itu adalah garam dan terang. Masalah nanti terang itu bersinar atau tidak, garam itu bisa berguna atau tidak, bagaimana kita? Jadi sadar betul bahwa saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Yesus juga sadar betul bahwa nanti akan disalibkan. Pengikut Kristus juga sadar betul kalau saya menjadi pengikut Kristus akan banyak penderitaan. Saudara, kita melihat memang ya engkau akan mengalami penderitaan, tapi ada penguatan dari Bapa. Maka ayat yang paling saudara harus ingat, dengarkanlah dia. Yesus itu, amin. Dengarkanlah dia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah dia. Pengalaman-pengalaman spiritualitas, pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman pribadi yang sudah didapat oleh para murid di atas gunung bersama itu, Tuhan katakan jangan itu menjadi sebuah kesombongan rohani. Jangan berhenti, tapi kamu turun ke dalam dunia dan hadapilah kenyataan hidup yang ada. Amin. Jadi setelah kamu dikuatkan, bagaimana dikuatkan? Melihat Yesus penuh kemuliaan. Bagaimana dikuatkan? Mendengarkan suara Bapa yang mendengarkan dia. Pengalaman rohani, pengalaman iman yang luar biasa. Itu membuat tidak kamu duduk di dalam kamar mengisolasi diri, tetapi kamu turun keluar dan hadapilah kenyataan, hadapilah realitas. Maka seorang pengkhotbah bernama Roy Lamotte, dia pengkhotbah, salah satu pengkhotbah yang khotbahnya terpendek di dunia. Suatu saat dia berdiri atas mimbar, lalu dia mau berkhotbah. Dia berkhotbah, Shalom, selamat pagi, Shalom. Lalu si Roy Lamotte itu seorang pendeta kampus, saudara. Lalu dalam khotbahnya dia bilang, jika Tuhan bertanya kepadaku, apa gunanya agama? Maka aku berkata, agama tidak berguna bagiku. Lalu dia berkata, amin. Enak kalau khotbah gitu ya, langsung. Shalom Bapak Ibu Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini, apa gunanya agama? Agama tidak berguna bagiku.
Amin. Mari kita doa berkat. Dan seorang wartawan yang melihat lalu dia coba konfirmasi setelah selesai khotbah, Bapak Pendeta, iya kenapa? Saya tertarik dengan khotbah Bapak. Ya, perlu berapa lama Pak mempersiapkan khotbah seperti itu? Saya mempersiapkan khotbah sampai pada titik kesimpulan agama tidak berguna bagiku. Ya, 25 tahun saya belajar dan menghayati, ternyata agama tidak perlu bagiku. Yang penting adalah aku apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Lalu seorang pendeta yang khotbahnya terpendek di dunia, namanya John Alpen, seorang pendeta dari gereja Episkopal di Amerika Serikat. Dia berdiri berkhotbah, Shalom, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi saya akan berkhotbah dan tema firman Tuhan adalah love. Amin. Tuhan berkati. Kasih. Saudara, dikatakan Tuhan memberkati. Saudara, kita melihat bahwa dari dua pengkhotbah ini saya simpulkan menjadi sebuah religion is nothing, love is everything. Agama tidak berguna, tetapi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu yang penting. Amin. Mungkin saudara bingung, agama tidak berguna. Memang tanpa kasih kepada Tuhan, tanpa kasih kepada sesama, itu semua menjadi tidak berguna. Pengalaman rohani ada gunanya memang. Pengalaman-pengalaman yang mengagumkan. Mereka di atas gunung, mereka sudah mengalami penguatan iman, penguatan rohani yang menakjubkan bersama dengan Tuhan, pengalaman yang menggetarkan. Tetapi Tuhan katakan, kamu harus turun ke bawah. Jangan di atas gunung terus, turun ke bawah. Hadapi kenyataan yang tidak enak, yaitu pikul salib, sangkal diri. Pengalaman rohani yang hebat tidak boleh menjadikan kita tetap selama-lamanya tinggal di dalam kamar, tinggal dalam gereja, tapi keluar. Karena garam dan terang itu harus di luar. Karena kata garam dunia, kalau kata dunia itu dihapus, saudara hanya menjadi garam saja. Kalau terang dunia, kalau dunia dihapus, saudara hanya terang saja. Maka menjadi garam dan menjadi terang bukan gereja, tapi di dunia. Dan dunia itu punya wujud, punya rupa, punya nama. Tetanggamu yang menyebalkan, itu dunia yang harus kita garami dan terangi. Amin. Amin. Garam ketemu garam dalam gereja, maka jadi budak, dan akhirnya darah tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kita tidak boleh tinggal terus dalam kekaguman kita, tapi harus menghadapi kenyataan hidup yang ada. Saudara, turun, hadapi kenyataan. Banyak orang yang kadang-kadang sudah mengalami pengalaman iman, pengalaman rohani menjadi kebanggaan. Saya sudah ini ikut pria sejati, wanita sejati, pria bijak, wanita bijak, sudah pernah ikut ini, tapi endingnya tidak pernah turun, tidak pernah keluar. Masalahnya apa? Untuk menjadi terang dan garam, untuk bisa menghidupi firman, saudara harus keluar dari dunia, keluar ke dalam dunia. Kalau saudara mengisolasi diri, ya hanya terang, tapi terang yang tidak berguna. Ya hanya garam, tapi garam yang tidak berguna. Saudara punya uang 10 miliar, tapi saudara tidak pernah gunakan apapun. Saudara punya uang, tapi saudara punya uang tapi tidak berguna. Saudara harus berkorban, sakit. Suster Teresa pernah berkata, kalau mau berkorban, engkau belum sakit, engkau belum berkorban.
Jadi berkorban itu harus sakit. Kita memberi itu harus sakit. Namanya korban itu disembelih. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita berkorban belum pernah merasakan sakit, itu namanya belum korban. Saudara Bapak Ibu yang Tuhan, banyak orang yang wah senang di gereja, musiknya bagus, khotbahnya lucu, pulang diberkati, tapi setelah di luar tidak melakukan action apapun. Saudara, kalau saudara pergi ke kafe sampai berapa jam? Anak muda 3 jam kuat? Apalagi lagi pacaran sampai last order, ini udah loh bikin harus pesan lagi, betah sekali. Tapi kalau di gereja 1 jam kayaknya udah lama sekali nih, khotbah apa ini gitu kan. Tapi kalau di kafe berjam-jam itu sampai waduh, sampai pegawainya bilang bahasanya last order, tapi sebenarnya Pak, Mas, Mbak, habis waktu, kalau bisa pesen lagi gitu loh. Dompet dalil 30.000, 15.000 gue minum bos sedina ngumpet. Dan punya tempat sampai bosen gitu loh. Saudara, ayo keluar, hadapi bapakmu yang menyebalkan, hadapi ibumu yang menyebalkan, hadapi anakmu, hadapi tanggamu, hadapi keluargamu, hadapi semua yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Bos yang galak, hadapi ya dengan kasih Tuhan, tetanggamu dan seterusnya. Hidup itu memang berat, hidup itu memang berat, hidup itu memang abot, hidup itu banyak tantangan. Tapi kalau hatimu bahagia, semuanya akan menjadi ringan. Amin. Amin. Saudara, kalau anak 10 tahun sampai 20 tahun, seorang wanita anak 10 tahun sampai 20 tahun, kalau dia pacaran cuma melihat tampan, fisik penting tampan, umur 10 sampai 20 tahun. Kalau dia pacaran sing dia tuh cantik sama tampan. Tapi fase ketika dia 30 tahun, dia bukan lihat itu, dia lihat mapan. Betul enggak? Yang belum sampai 30 tahun belum sampai. Karena fase 10 sampai 20 tahun, wah ini ganteng, ini cantik. Tapi nanti kalau udah 30 tahun, carinya bukan ganteng dan cantik, bukan tampan, tapi mapan. Kalau udah 40 tahun, carinya apa? Apa? Kalau udah 40 tahun, carinya apa? Ini udah nikah ceritanya. Cari apa? Seadanya. Bukan, kalau perempuan ya carinya seadanya. Jabatan. Bangga sekali kalau suaminya dia memberikan, jadi kepala desa, sambutan, itu loh suamiku, wah itu. Kalau 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya sudah apa itu? Itu perempuan. Kalau laki-laki beda. Laki-laki gimana, Pak Teguh? Laki-laki 10 tahun, laki-laki itu konsisten. Hebat kan? 10 tahun, 20 tahun yang dia tuh cantik. 20 tahun, 30 tahun dan dia cantik. 40 tahun, 50 tahun dan dia apa? Cantik. Sudah 50 tahun, 60 tahun dan dia cantik. Sudah 80 tahun, 60 tahun masih cari yang memang konsisten lagi itu. Sampai udah giginya nggak ada, dia masih liatin. Kayak butuhnya siapa ya? Jadi laki-laki itu konsisten, saudara. Carinya yang cantik, saudara. Saudara, supaya saudara juga mengalami sebuah transfigurasi. Ayo hadapi kenyataan. Hadapi istrimu yang menyebalkan, suamimu menyebalkan. Karena di situ kamu dibentuk.
Yang membentuk itu adalah keluarga kita. Ya. Saya berantemnya sering sama istri, jarang sama tetangga. Nggak tahu saudara, Bapak Ibu. Enggak ya, puji Tuhan nggak pernah berantem. Kalau saya berantemnya sama istri. Lalu tiap hari ketemu nggak berantem nggak mungkin. Gitu loh. Bapak Ibu masih ada yang suka berantem, Bapak Ibu sama istri? Ada ya, ada lah, nggak apa-apa lah. Kalau saya masih sering, gitu loh. Loh, pendeta kok berantem sering? Bukan jotos-jotosan, maksudnya kan debat ngomong gitu loh, sering. Karena kita kan namanya masih punya pemikiran gitu loh. Ya, cara menghadapi kenyataan hidup dengarkanlah dia. Ya, pengalaman Kristus yang berani menghadapi penderitaan dan kesulitan menjadi dasar bagi kita untuk menghadapi setiap realitas yang ada. Keberanian Kristus untuk setia kepada Bapa menjadi dasar bagi kita juga untuk kita turun ke bawah menghadapi penderitaan, ya, menghadapi kesulitan hidup. Maka ketika usul para murid katakan, yuk kita bikin kemah di atas, jangan mau bahagia sendiri, mau enak, turun hadapi kenyataan yang sulit itu. Amin. Aku membersamai. Tuhan menyapa kita semua dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin lewat khotbah, lewat lagu, lewat kalimat WL yang kita terima. Mungkin kadang-kadang khotbah saya sedikit pun tidak diberkati dari khotbahnya, tapi saudara mungkin disambut oleh Tuhan, diberkati ketika WL mengatakan satu kalimat, dua kalimat. Amin. Mungkin sudah tidak diberkati oleh khotbah dalam WL, tapi sudah diberkati oleh seorang penjemput tamu ketika saya masuk ke dalam gereja, saya disalami dan disenyumi. Amin. Cara Tuhan menyapa kita semuanya berbeda-beda. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, suara Tuhan, ya, ketika kita turun ke bawah, pertanyaannya, ya, suara apa yang kita dengar ketika kita sudah ada dalam realitas kenyataan hidup? Suara Tuhan dalam teks ini adalah Kristus yang dimuliakan, tapi juga Kristus yang taat dan siap menderita demi umatnya. Nah, kenali suara Tuhan. Nah, yang membuat kita tidak taat walaupun kita sudah kenal suara Tuhan adalah karena di dalam dunia ini banyak suara. Suara enggak? Maka ingat, kenali suara Tuhan dan taati suara Tuhan. Saudara, sebuah ilustrasi yang menegaskan kepada kita. Saudara pernah lihat filmnya India, film Radha Krishna? Anggap saja sudah pernah mendengar. Radha tersesat di hutan dan dia bisa selamat kalau dia ditolong oleh seorang dewa yang membawa seruling. Dan Radha harus dengarkan suara seruling itu supaya dia bisa keluar dan tidak tersesat dari hutan, dan supaya dia tidak dimakan oleh binatang buas. Sebab di dalam hutan banyak suara. Di dalam hutan ada suara apa, Bapak Ibu? Harimau. Ada suara apa lagi? Burung. Ada suara apa lagi? Air terjun. Ya. Coba istri saya suara harimau gimana? Ya, mau. Mereka suara burung. Nah, suara air. Siapa yang bisa suara air? Itu makan cip. Suara air, suara burung, suara harimau. Suara apa lagi? Di hutan loh. Kodok gimana bunyinya? Nah, ada 4 ya. Suara burung, harimau, burung, air, kodok. Siapa lagi? Yang air siapa? Coba maju, Bukarti sini, Bukarti sama Mega sama Israel itu Tania sini. Sini maju ke depan sebentar supaya waktu cepat. Bukan doorpress. Bersuara seperti yang tadi. Coba. Nyok kayak kodok kowe. Iya, coba bareng. Bersuara. Kesini ya. Suara apa? Harimau. Suara? Suara? Kodok. Suara? Enggak bisa. Air bunyi nggak bisa. Kemericip hen.
Ayo suara kucing dan apa ganti ya. Terus. Ya. Oh. Oke. Kucing. Bersuara bareng. 1, 2, 3. Tungkrong, tungkrong, tungkrong. Ya, yang serius. 1, 2, 3. Tungkrong, tungkrong, tungkrong. Nah, raja ini dikacaukan oleh berbagai macam suara di hutan. Udah selesai, terima kasih. Gitu. Jadi ini sebuah ilustrasi ketika raja supaya dia selamat tidak dimakan binatang buas, bisa dia keluar dari hutan dengan selamat, dia harus mendengarkan suara Dewa Krishna dengan serulingnya yang di dalam hutan itu bukan hanya suara suling, tapi ada banyak suara yang membuat kamu bingung. Ini suara mana yang akan diikuti? Raja bisa mendengar suara itu dengan baik, tapi kalau raja tidak mendengar dan mentaati, mengikuti suara suling itu, dia tidak selamat. Paham Bapak Ibu? Saudara bisa mendengarkan suara Kristus, tapi kalau saudara tidak menaati suara Kristus, saudara tidak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah itu yang membuat kita menjadi orang Kristen yang betul-betul menghidupi firman Tuhan. Dengarkanlah Dia, yaitu Tuhan. Di dunia ini banyak suara yang membuat kita, ayo jangan memberi, ayo jangan ibadah, ayo jangan doa, ayo banyak. Ini baru 4 suara aja. Bersamaan kita bingung. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami boleh mengalami Tuhan, dan kami boleh juga Tuhan turun untuk bisa menghadapi realitas hidup, kenyataan hidup dengan cara kami mendengarkan Dia, mendengarkan suara Tuhan. Dan kalau kami mendengarkan suara Tuhan, kami pasti tidak akan tersesat. Kami pasti akan terselamatkan dari kesulitan dan badai apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Maria Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Dasar persembahan hari ini terdapat dalam Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mari sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, bawalah persembahanmu nanti. Allah
kebersihan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan memberkati tamu-tamu yang sudah memberi, juga pelayan yang sudah mengedarkan kolekan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa di dalam kasih Tuhan, hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan warna lisan. Untuk ibadah rumah tangga diadakan Rabu 18 Februari 2026 bertempat di rumah Bapak Tukijo pukul 17 atau jam 5 sore. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Kemudian ada pelayan ibadah umum Minggu 22 Februari 2026 pukul 8 pagi, WL-nya Saudara Matthew, singernya Bapak Widi dan Saudara Steven, asyarnya Bapak Ibu Yohanes, LCD-nya Saudari Agnes. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat dan menutup dalam doa berkat. Kepada Bapak Gembala dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iuran kematian silakan Bapak Ibu sudah saya berikan kepada Ibu Sah untuk mulai dicicil. Iuran untuk Natal silakan ke Ibu Yani, ya, silakan dicicil. Dan saya ingin informasikan juga, kita tadi saya dengar waktu pengakuan iman itu yang terakhir jangan dikasih amin ya, karena itu bukan doa. Itu pengakuan iman, jadi jangan amin, jangan. Sudah cukup berarti itu saja. Oke, mari kita akan berdoa syafaat dan kita hari Rabu di tempat Ibu Tukijo ya, jam 5 ya, diusahakan jam 5, setengah 6, jam 6 kurang seberapa sudah selesai lah sebentar, karena itu udah bulan puasa ya, sudah bulan puasa udah banyak masjid. Bapak Ibu diharap datang ke sana, kita padat, singkat, dan berisi. Seperti itu. Mungkin nyanyi satu lagu lah yang biasa saja, nggak usah bagi kita, tidak apa-apa, lagu lembut, berdoa, sharing firman Tuhan. Nah, seperti itu, berdoa lalu pulang ya. Bukan masalah lamanya, tapi yang penting kita bersekutu dan berdoanya itu. Lama dengan sebentar tidak menjadi masalah. Yang penting kita bisa beribadah. Oke, ya, kita akan berdoa dan bersyafaat bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Biarlah para pemimpin bangsa kami Tuhan, mereka diberikan oleh Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, diberikan oleh Tuhan juga keberanian, diberikan juga hati yang rendah untuk memimpin dengan adil, dengan baik, dengan benar. Baik Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menterinya, para gubernurnya, para wali kota, sampai para bupati, sampai kecamat, lurah, RT, RW kami serahkan kepada Tuhan agar beliau-beliau menjadi pemimpin yang betul-betul amanah, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan, usaha dagang atau pekerjaan apapun yang ditekuni, dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan berkati mereka. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang mungkin karyawan, ada yang wirausaha, wira swasta. Apapun yang mereka kerjakan, kami berdoa kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan mencukupkan mereka semua. Dan kami percaya Tuhan menjadi gembala yang baik. Tuhan menolong dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang lama tidak beribadah Tuhan jamah, Tuhan sadarkan, Tuhan gerakan untuk kembali beribadah. Kota kami tercinta Purbalingga, kami doakan agar Tuhan memberkati kota Purbalingga. Purbalingga semakin diberkati Tuhan, semakin maju. Kami serahkan bupati kami, Bapak Wahyu Muhammad Hanif dan Bapak Dimas Prasetya Hani sebagai wakil bupati Purbalingga. Tuhan berikan mereka kesehatan dan hikmat serta kemampuan memimpin kota Purbalingga ke dalam keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta keamanan.
Kami juga doakan untuk Bapak Kapolsek Kutasari dan seluruh jajarannya agar mereka beliau-beliau yang berjaga di tempat ini secara bergilir tiap minggu sehat, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan mereka juga diberikan oleh Tuhan berkat-berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan Allah, agar Tuhan Allah yang penuh dengan kemuliaan itu, biarlah Tuhan terus kami agungkan, Tuhan terus kami puja, Tuhan terus kami akui, Tuhan terus kami muliakan dalam setiap aspek kehidupan kami. Di tengah kesibukan kami, di tengah pergumulan hidup kami, dalam keseharian kami, dalam kesulitan kami terus akan melihat kebaikan Tuhan. Kami juga melihat karya-karya Tuhan yang ajaib. Bukakan mata hati kami agar kami terus dapat melihat kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap keadaan kami, baik saat senang, baik saat sulit. Kami percaya Engkau bersama kami. Ketika kami senang, ketika kami sulit, Engkau ada bersama dengan kami. Ajarilah kami untuk kami mendengarkan Tuhan, menaati kehendak Tuhan, bukan hanya saat di gereja, tapi juga di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami masing-masing. Ubahlah hidup kami Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus, dan memancarkan terang kasih-Mu bagi sesama manusia. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini ya Tuhan, dan akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri semua. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kita akan pulang, kita akan diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.